Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali di channel yang cerdas, jernih, jujur, dan pemberani. Kali ini aku akan membahas ras manusia terkuat siapa lagi? Para mahasiswa peserta kuliah hukum Universitas Akal Waras, ya. Aku mulai kembali live. Jadi ada kabar yang menggembirakan, ya, breaking news lah begitu katakanlah, ya, bahwa semalam itu sudah turun putusan, ya, putusan terhadap Rasman dalam kasus apa? Para mahasiswa peserta kuliah hukum Universitas Akal Waras, pada kasus dia dilaporkan undang-undang ITE oleh pengacara Hotman Paris Hutapea, ya. Nah, di dalam perkara yang dilaporkan oleh Hotman Paris Hutapea itu, yang namanya Rasman ini ditetapkan divonis setahun 6 bulan, ya, atau 18 bulan. Tapi sebenarnya ras manusia terkuat ini bukan hanya kali ini saja, ya, bukan hanya kali ini saja berurusan dengan pengadilan. 2010 dia juga pernah berurusan dan dijatuhi hukuman juga, 2015 baru dieksekusi. Memang kenapa saya memberi judul Rasman, ras manusia terkuat? Ini sepertinya karena dia ini serejim dengan Pak Jokowi. Artinya serejim itu ijazahnya nggak jelas, ya, ijazahnya tidak jelas, kemudian malah sudah dibatalkan oleh perguruan tinggi yang merasa dulu dia alumninya, yaitu dalam hal ini Universitas Ibnu Khaldun. Jadi nampaknya Rasman nanti akan menyusul perkara-perkara yang lain, ya. Yang pertama saya tadi bilang 2010 dia memukul orang, ya, anggota DPRD di sana di tempat dia tinggal, kemudian baru divonis tahun 2015, ya. Hari ini dia turun putusan Mahkamah Agung yang menolak kasasinya. Karena menolak kasasi berarti menguatkan putusan Pengadilan Tinggi, ya, Pengadilan Tinggi Jakarta. Lalu bagaimana? Ya otomatis dia harus dipenjara, mendekam di penjara. Tapi para mahasiswa peserta kuliah hukum Universitas Akal Waras yang patut kita pertanyakan dari Rasman, ras manusia terkuat ini, sepertinya hukum itu memiliki kekebalan kepada ras manusia terkuat, ya. Kenapa aku bilang memiliki kekebalan kepada ras manusia terkuat? Karena sepertinya, ya, sepertinya dia pernah dihukum pun harus menunda mendelay selama 5 tahun, ya. Oke. Jadi memang pada akhirnya semua akan terbuka, ya, terbuka begini. Orang jahat kumpul dengan orang jahat, orang jelek kumpul dengan orang jahat. Saya kumpul dengan Wirawan Adnan yang ternyata adik kami itu sama-sama alumni ITB. Ini kabar gembira, guys. Jadi orang jahat Pak Jokowi bertahun-tahun menyiksa, ya, menyiksa karena membuat miskin dan sudah memasukkan Gus Nur 4 tahun penjara, juga Bambang Tri, sampai Bambang Tri hancur ekonomi, hancur keluarganya, bercerai dan sebagainya. Ini disusul para pengikutnya ternyata memang bagian dari orang-orang yang tidak punya ijazah. Rasman, jadi hari ini ras manusia terkuat. Cuman ini saya pesan nih sebenarnya, sudah lama sih saya pesan kepada Aiman, saya pesan kepada TV-TV yang lain, ya, seharusnya orang-orang atau napi ini residivis loh. 2 kali dia masuk penjara itu namanya residif. Residif itu 2 kali atau beberapa kali mengulang kejahatan. Vis itu orangnya, residivis berarti orang yang beberapa kali keluar masuk penjara. Itu termasuk alumni LAPI, alumni lapas. Namanya Rasman, ras manusia terkuat. Karenanya melalui tayangan Salam Akal Waras ini saya meminta, ya, kepada kalian pemilik stasiun televisi, kepada Anda YouTuber, untuk tidak lagi memasukkan orang ini sebagai narasumber. Bagaimana kita memberi panggung kepada orang yang tidak memiliki kredibilitas.
Wih, kayaknya saya mau lewat ini ruko yang mau dipakai koperasi merah putih, koperasi tentara. Oke, jadi gembira sekali sudah Allah itu memang sudah menggariskan orang baik ketemu orang baik, orang jelek ketemu orang jelek. Pak Jokowi ini satu lagi nih. Tetapi yang saya takutkan pada mahasiswa peserta kuliah hukum Universitas Akal Waras, apakah Kejaksaan Agung akan melambai? Yang melambai bukan letkol tadi, tapi Kejaksaan Agung pun juga melambai. Kenapa melambai? Karena terbukti 6 tahun yang lalu seorang yang bernama si Plester Matutina yang harusnya dijatuhi vonis 1,5 tahun, tapi ternyata oleh Kejaksaan Agung juga tak kunjung dieksekusi, bahkan dijadikan komisaris oleh Bapak Presiden omon-omon yang katanya desa tidak membutuhkan dolar. Jadi di dalam pagi ini saya luruskan perkaranya. Kenapa perkaranya buat yang sedang bergabung? Dia waktu itu memfitnah yang namanya Hotman Paris dituduh melakukan pelecehan atau apa begitu ya, tapi tidak terbukti, dan maka laporannya jalan terus. Resman usia terkuat, coba minta tolong deh, lari gitu ke tembok ratapan gitu. Oh ya, saya ingin juga sampaikan ya, bahwa yang namanya Rasman, Adi Gogon, Andi Asman, dan yang lain-lain itu tidak punya legal standing untuk bicara sebagai kuasa, penasihat hukum, atau apapun tentang Pak Jokowi. Jadi kita juga tidak ngerti kenapa ada orang seperti itu dalam bahasa Jawanya dipiara. Bahasa Jawanya dingu ya. Dingu, sorry ya kalau agak goyang-goyang. Iya, tapi saya gembira Nah, kalau kita bicara sekarang kewenangannya siapa? Karena sudah inkrah. Inkrah itu dari bahasa Belanda inkrah van geweste, artinya sebuah putusan itu sudah berkekuatan hukum tetap. Setelah berkekuatan tetap tinggal satu, dieksekusi. Pertanyaannya, siapa yang mengeksekusi? Yang mengeksekusi di dalam perkara ini tentunya adalah Kejaksaan Agung. Jadi teman-teman jangan salah, para mahasiswa saya ya, yang mengeksekusi itu adalah Kejaksaan Agung. Ingat ya, jadi jangan seperti Cipitra, yang lain-lain, ini harus dieksekusi, bikin petisi. Kalian itu sekolah hukumnya di mana? Ini negara yang bisa mengeksekusi itu ya kejaksaan. Jadi polisi sebagai ujung tombak dari sistem peradilan pidana itu memeriksa laporan atau pengaduan. Nanti setelah cukup dikirim ke jaksa yang akan memberi petunjuk supaya perkara itu bisa naik ke persidangan. Nah, setelah naik ke persidangan dianggap lengkap, namanya P21 ya, dipindahkanlah berkas perkara dan orang-orangnya itu ke kejaksaan kemudian untuk disidangkan. Nah, setelah diputus namanya vonis itu bisa bertingkat, vonis pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung. Nah, yang namanya Rasman ini sudah upaya hukum semua ditempuh. Pengadilan negeri Jakarta Selatan mengatakan bersalah, banding ke pengadilan tinggi Jakarta ditolak, dan sekarang Mahkamah Agung juga ditolak. Nah, artinya Rasman itu sekarang tinggal dieksekusi ya. Tapi pertinyi ini apakah benar-benar akan dilakukan eksekusi atau tidak? Ini kan sebuah pertanyaan yang jawabannya susah. Bayangkan seorang si Plester Matutina saja itu tak kunjung dieksekusi meskipun sudah berkekuatan hukum tetap atau sudah inkrah. Nah, inilah saudaraku, Indonesia itu seperti ini kondisinya, kondisi objektif dari negara Indonesia itu di era pemerintahan Pak Jokowi dan dilanjutkan oleh Pak Nomon yang badannya gede tapi ternyata otaknya kecil, yang mengatakan dolar itu kan hanya orang kota. Aduh, apalagi ditambah Menteri Perdagangan yang negosiasinya keren ya, negosiasinya 30%, padahal DPR Senat Amerika aja memberikannya maksimal cuma 10%. Ya, yang mengatakan ini karena orang haji itu berapa ratus ribu. Yang paling banyak itu karena utang, beli kedelai saja juga pakai dolar. Ada juga pendukung Pak Jokowi yang memang goblok ya, pendukung Pak Jokowi yang dilanjutkan Pak Prabowo yang insya Allah juga goblok.
ketika saya posting parodi soal dolar, mereka bilang cintailah rupiah. Goblok kamu cintai rupiah, minyak kamu belinya pakai dolar, buktinya minyaknya naik. Dan semua naik, apalagi mobil saya yang satu, yang Hilux Rangga itu, waduh, termahal. Dulu masih bisa 14.000, sekarang saya beli 17.800 ya. Oke, kembali kepada topik bahwa hari ini seorang ras manusia terkuat sudah diputus kasasi, bersalah dan harus masuk penjara. Halo, ras manusia terkuat. Dan saya berharap televisi jangan seperti itu ya. Mestinya blacklist lah orang-orang seperti ini, masa mau dieksekusi masih diundang wawancara lagi kan. Satu, tidak menghormati hukum, yang kedua tidak ada kepastian hukum, dan yang ketiga seolah hukum ini miliknya Joko Widodo, si milik ijazah yang tidak pernah ada sesuai dengan penelitian Dr. Bunatua Silalahi ya. Oke, para peserta mahasiswa Pertakulakum Universitas Akal Waras, sepertinya saya sudah 10 menit ya. Jadi saya akan menghadiri acara sebagai narasumber di Universitas Islam Pangkal Ulum. Sebagai apa? Saya bicara bagaimana menghapus bullying di kalangan mahasiswa atau perguruan tinggi sehingga tidak terjadi seperti yang ada di UI ya. Perguruan tinggi ternama, jurusannya hukum lagi, ternyata pelaku bullyingnya adalah anaknya orang-orang top ya. Memang hukum kita ini benar-benar parah, manusia-manusia busuk macam Rasman, manusia silpister ya, dan yang mengaku-ngaku dokter eng malah dipelihara. Baik, salam akal waras, tetaplah menjadi orang yang cerdas, jernih, jujur, dan pemberani ya. Tadi Fik ya, channel ini selalu memartakan dengan 3 pedoman. Tidak boleh menyebar hoax, tidak boleh menyebar fitnah dan berbasis data. Dan hari ini putusan kasasi Mahkamah Agung jelas mencantumkan ya bahwa yang namanya ras manusia terkuat telah dijatuhi vonis 1 tahun 6 bulan. Ya Rasman, kalau nanti butuh nasi padang yang paling enak, aku kirim ya. Aku kirim, saya siap mengirim nasi padang yang paling enak, yang paling kau suka ya. Tapi kalau mau bantu-bantu eksekusi nggak bisa. Oke, Mas Rasman, kasasimu ditolak. Wowo dan Wiwi memang nggak berkualitas. Mas Arya adalah yang terbaik. Terima kasih. Mas Rasman, kasasimu ditolak. Terima kasih doa kepada saya dan saya aman-aman saja ya. Saya ngeritik yang namanya itu Mim Taim Anam Ustadz keluar masuk Sarkem itu tempat pelacuran di Jogja ya, aman-aman saja ya. Ya, orang Rasman bukan pengacara, orang-orang hanya mencari perhatian, penjarakan saja. Oke, mantap. Ternyata Adinda Rasman lah yang akhirnya masuk penjara. Keren komentar Anda. Maka jadikanlah channel ini sebagai channel panutan, jadikanlah channel ini channel sebagai sumber informasi, karena mahasiswa saya harus punya modal 4. 1, cerdas, jernih, jujur, dan pemberani. Nah, dan ketika bermedia sosial jangan lupa 3 pedoman yang saya ajarkan kepada Anda semua. Yang pertama adalah tidak boleh menyebar fitnah, tidak boleh menyebar hoax, dan yang ketiga harus berbasis data. Kenapa? Ya kalau saya mengucap dengan mengutip putusan kasasi Mahkamah Agung, berarti kan memang ada sumber referensi. Dan ini juga Anda bisa lihat di channel-channel lain ya. Terakhir, saya berpesan kepada televisi, hargailah orang-orang yang baik lah. Orang-orang jelek itu dimasukkan penjara. Jadi jangan dia diwawancara. Saya beritahu itu, penjahat di luar negeri itu wajahnya disembunyikan. Nah, di negara kita ini penjahat malah diberi wawancara, diberi panggung. Ya, baik, ini sudah dekat. Kira-kira tadi panitia sudah menghubungi dan saya selalu memanfaatkan waktu saya. Oh ya, doanya saja ya, istri saya tidak bisa menyertai saya goes. Mungkin lama sekali nanti saya goesnya sendirian atau dengan teman, karena efek kami ditabrak anak muda dulu, istri saya harus operasi dan mungkin butuh istirahat lama ya.
Tapi itu tidak menjadikan saya patah semangat, dan saya tidak menuduh yang menabrak itu sebagai sebuah kesengajaan. Mungkin itu anak muda yang buru-buru begitu. Tapi sekali lagi, tetaplah menjadi orang yang cerdas, jernih, jujur, dan berani. Salam Makal Waras.